lihatkan ID card-nya. Oh iya Pak. Iya. Maskernya dibuka. Asli ini Masih dari Hyundai. Hyundai. Asli dari Hyundai. Ya, Hyundai. Tidak ada rekayasa, tidak ada bodoh-bodohan, tidak ada pembohongan kepada publik. Ya. Ini real dari Hyundai. ID card-nya. Iya. ID card. ID card-nya keluarin aja, nggak apa-apa. Ya. Ya, dari Hyundai. Masih Jangan kosong sih Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau begitu kita lihat dulu dalamnya. Ya. Oke, lanjut, muter, Bang. Ini. Oke, dan beginilah Inilah tipe mobil Hyundai, yang sudah kereta. disiapkan Wow. sebagai mobil Matic ya. Maticnya yang sudah dipersiapkan, dan di belakang bagasinya sudah sangat bagus dan luas. Cuman ini tidak. Ada buah. Oh ini apa? Oke. Itu sama Mami. Coba apa tanggapan Mami? Wow, luar biasa. Itu dulu itu kameranya ya. Bagaimana Dari tanggapan depan. Mami? Luar biasa, mantap. Mudah-mudahan semua para pionir pada memiliki mobil Hyundai. Mobil Amin. Hyundai sangat bermutu dan sangat apalagi namanya digemari oleh masyarakat Indonesia. Amin. Seperti itu. Simple di dalamnya. Simple, rapi ya. Mantap, mantap. Pokoknya mantap. Ya. Ya. Jadi istilahnya nanti begini. Kita punya nanti setelah itu nggak usah khawatir. Bang, tinggal aku karena ada Mas Kanto. Oh iya. Ya, ada Mas Kanto, nanti tinggal mengarahkan ke satu titik. Siap, Nah, Pak. Ya. kita punya komunitas 1.700.000 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Siap Pak. Yang aktif 1.700.000, yang sudah mendaftar 2 juta lebih. 2 juta lebih. Iya, alhamdulillah. Ya, itulah. Bagaimana Mas Kanto? Oke. Sudah senang, sepakat? Sepakat. Nanti teman-teman di Mojokerto insya Allah saya yang mengkoordinir untuk ini, untuk kebutuhan Dari teman-teman. asosiasi dan komunitas, tetapi bukan dari PAI, Bukan karena dari PAI. Informasi terkait pelaksanaan launching pada tanggal 20 Desember nanti. Dan tentunya juga salam hangat saya, salam rindu saya kepada seluruh jajaran manajemen dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota. Dan ini adalah merupakan sebuah ujung tombak Bishowroom ya, saya katakan sebagai ujung tombak Bishowroom, yang mana teman-teman di provinsi dan di kabupaten kota berjuang ikut membesarkan dan memberikan sebuah perhatian yang luar biasa kepada para pionir seluruh Indonesia agar Bishowroom ataupun Bishop Global Hackathon ini menjadi primadona untuk market di Indonesia maupun di mancanegara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa hal terkait yang harus saya sampaikan pada malam hari ini terkait masalah pelaksanaan launching pada tanggal 20 Desember nanti, yang insya Allah semuanya sudah kita persiapkan. Dan secara teknis nanti akan disampaikan kegiatan tersebut oleh tim IO kami, ada Ibu Lydia ya, Lydia Puspaningrum, atau yang disapa kerap dengan panggilan Cici. Yang kedua terkait tentang masalah IT juga nanti akan disampaikan oleh Ibu Cici. Jadi saya lupa menyampaikan, mengucapkan selamat bergabung direksi baru di bidang IO, Ibu Cici ya, selaku Direktur IO, insya Allah sudah mulai berjalan. Saya sangat bahagia
Saya sangat merasa terharu. Saya sangat merasa sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, ya. Artinya dari nol, dari titik paling bawah sampai ke titik sekarang, bahwa teman-teman tidak dapat lagi saya ragukan loyalitasnya kepada Pisaurum, sehingga kita mendekati gerbang untuk menuju launching atau menuju open mainnet mandiri. Memang banyak di luar sana yang mengatakan tidak ada core team yang menyampaikan ada open mainnet mandiri. Betul. Dan saya tidak pernah mengatakan, di sini akan saya bantah, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa itu bahasa core team. Tetapi saya mengatakan Pisaurum akan memulai open mainnet mandiri untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan seluruh pionir Indonesia yang mendukung market plus. Ini yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu semua ketahui, ya. Jadi silahkan mereka ingin menghujat Pisaurum, silahkan, dan kami akan tetap terus maju sampai ke titik darah penghabisan. Sudah banyak sekali yang kami dengar di luar sana, ya, hinaan, cacian, makian, bahkan mengatasnamakan Pisaurum untuk member-member prioritas dengan sengaja mentransfer ke rekening pribadi. Ini di luar tanggung jawab kami. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melakukan transfer atas rekening pribadi, ya, nanti akan kami paparkan hasil mutasi rekening dari bank perusahaan yang akan kami tampilkan nanti. Jadi itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan, yang dahulu sudah saya sampaikan, dan pada malam hari ini insya Allah akan saya sampaikan bahwa Pisaurum pada tanggal 20 Desember nanti sudah siap untuk menuju open mainnet mandiri. Dengan dukungan Bapak Ibu yang sangat-sangat kuat, insya Allah kami melangkah dengan bismillah. Dan dari awal kami melangkah dengan bismillah. Banyak hal, banyak rintangan, banyak hambatan di depan sana yang kami lalui. Tetapi dengan kekuatan semangat perjuangan Bapak Ibu sekalian, maka sampai ke titik inilah insya Allah berjalan dengan baik pada tanggal 20 Desember tanpa ada halangan apapun. Kita akan menuju open mainnet mandiri meskipun dari perkara yang kecil, step by step, dan ini akan kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mustahil bagi kita untuk melegalkan Pi Network di Indonesia. Dan kami dengan beberapa tim sudah menyusun rencana, sudah menyusun strategi, dan sudah membangun komunikasi untuk dapat kami ambil. Pi Network di Indonesia harus dilegalkan, harus diregulasikan. Dan tentunya perjuangan kami pada hari ini belum bisa dikatakan tuntas 100% sampai Bapak dan Ibu dapat menggunakan poin Bapak dan Ibu dengan layak dan semestinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan lebih kurangnya nanti untuk secara teknis di acara launching pada tanggal 20 Desember nanti, serta aplikasi
akan disampaikan oleh Ibu Cici, Direktur IO kita. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa terkait pendaftaran member prioritas, apakah sebelum launching atau sesudah launching sudah ditutup? Tidak, karena yang hanya dapat menggunakan aplikasi Pisorum adalah member prioritas yang sudah mendaftarkan diri. Camkan, yang bisa menggunakan aplikasi Pisorum, yang bisa menggunakan dan berbelanja di aplikasi Pisorum hanya member prioritas. Silahkan bagi teman-teman yang masih tutup mata, yang tidak, silahkan. Dan selamat kepada para member prioritas yang sudah mendaftar. Anda adalah orang yang akan dapat berbelanja di market kami nantinya. Dan tentunya kami juga tidak menutup kepada seluruh pionir Indonesia yang masih ingin mendaftar, silahkan. Ini tidak ada batasan. Mungkin cukup sekian penyampaian dan informasi dari saya sebagai salam pembuka. Adapun secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Cici ataupun Ibu Lydia Puspaningrum. Salam sukses, salam kaya rame-rame bersama Pisorum ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas sampaiannya. Saya akan lanjut ke Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia untuk menyampaikan, mungkin ada beberapa hal. Monggo, silakan, waktu dan tempat saya berikan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Ridho untuk pemaparannya, untuk sambutannya. Mungkin saya akan menjelaskan dari sisi teknis saja. Saya punya catatan di sini. Untuk acara kami akan selenggarakan tidak berubah tanggalnya Bapak Ibu, tetap di tanggal 20 Desember 2023. Dan acara tersebut nanti akan dikemas dengan menarik, energik, dan fantastik. Tentunya dengan guest star kita yang sudah mungkin banyak Bapak Ibu tahu, ada Cak Lontong gitu ya. Nanti beliau akan mendukung juga jalannya acara kita. Dan nanti kami akan membagi tamu prioritas yang onsite itu sebanyak 500 member, karena dikarenakan dengan kenapa turun 500, bukan karena, jangan berpikiran negatif dulu ya Bapak Ibu ya, karena di tempat di sana memang saat ini sedang dibatasi karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara details, namun memang ada kepentingan untuk jelang pesta rakyat nanti tanggal 14 Februari 2023 di seluruh Indonesia, maka memang banyak aturan-aturan yang memang harus kita tetap ikut aturan yang ada gitu ya. Tapi jangan khawatir, untuk online kami nanti akan buka 1000 peserta yang nanti akan diselenggarakan di Zoom. Nanti mungkin di Bapak Ibu member prioritas dari tim pusat atau dari tim yang bisa disetor ke kami sebagai event planner, boleh disetorkan supaya nanti nama-namanya bisa kami daftarkan untuk masuk ke link Zoom, karena terbatas hanya 1000 orang. Tapi bagi yang tidak bisa, bagaimana? Jangan berkecil hati. Kami juga buka untuk live streaming. Live streaming itu nanti ada di YouTube-nya Pisorum Bishop Global. Itu pesertanya unlimited, berapa juta pun kita bisa join dan sama-sama ya. Nanti pasti panitia juga akan memikirkan untuk teman-teman yang live streaming akan ada hadiah dan lain sebagainya. Mekanisme itu sudah kami pikirkan juga. Dan untuk tamu-tamu yang datang ke tempat itu nanti akan ada barcode di tempat, di-share. Nanti ada tim kami yang mengatur, Bapak Ibu mulai dari masuk itu sudah ditanya barcode-nya ada di mana. Nanti di-scan, apabila bisa
mengikuti jalannya acara atau memang online, itu semua ketahuan ya. Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba datang tapi tidak memiliki barcode, mohon maaf sekali, tidak kami perkenankan masuk ke dalam tempat lokasi acara. Tapi saya agak mundur sedikit Bapak Ibu, nanti pada saat datang itu jangan kaget juga, ada beberapa polisi militer yang akan screening peserta yang datang, karena saya tidak mau nanti ada penyusup atau penyelundup yang akan bikin gaduh acara yang sudah kami persiapkan ya. Dan nanti juga akan ada anjing pelacak di depan. Jadi kalau ada yang membawa senjata tajam atau bom atau apapun yang teknisnya adalah membahayakan, maka anjing-anjing tersebut sudah bisa mendeteksi dari baunya gitu ya. Jadi jangan khawatir, mereka nggak akan gigit Bapak Ibu, tapi mereka akan kasih sinyal ke teman-teman polisi militer atau pas pampres yang menjaga bahwa ada benda-benda yang kurang, yang tidak bisa masuk ke dalam ranah acara gitu. Kemudian untuk event saya hanya bisa spill atau memberitahu dari sisi teknis seperti itu Bapak Ibu, karena saya nggak akan share acaranya di sini supaya nanti menarik dan Bapak Ibu bisa mengikuti jalannya acara tersebut. Dan kemudian kita memiliki door prize, nanti sudah diatur oleh tim direksi dan panitia. Lalu nanti pengundian juga sudah diatur sedemikian rupa karena kita menggunakan barcode dan sistem bagaimana yang live streaming dan online juga nanti sudah dipikirkan oleh dewan direksi semuanya gitu ya. Pesan saya hanya untuk Bapak Ibu hanya bisa berdoa, semangat, berpikir yang positif supaya nanti pada saat jalannya acara itu bisa lancar semua, kita bisa mewujudkan apa yang sudah kita tunggu dan nantikan. Untuk update-nya IT Bapak Ibu, saat ini kita akan membuat marketplace dan aplikasi. Saya juga nggak bisa spill terlalu banyak karena ini nanti jadi kejutan juga. Bintang tamunya nih ada di marketplace ini. Jadi jangan khawatir, saya mungkin bisa spill sedikit begini ya. Kalau marketplace yang ada di saat-saat ini yang mungkin kita ketahui tanpa saya perlu sebut nama, semua transaksi itu hanya bisa menggunakan perbankan atau pay letter gitu ya. Tapi nanti yang kami Peace Showroom akan wujudkan itu bisa dibelanjakan dengan koin gitu ya. Itu yang namanya Open Binet Mandiri. Jadi saya harap tidak digoreng-goreng lagi beritanya seperti apa. Launchingnya memang pengenalan produk pada tanggal 20 Desember. Dicatat ya Bapak Ibu, pengenalan produk. Tapi berjalannya produk itu atau bisa transaksi atau belumnya itu nanti kita usahakan di bulan Februari ini sudah bisa kita trial. Tapi pengenalan produk dan bagaimana cara sistem itu berjalan itu di tanggal 20. Jadi nanti bisa Bapak Ibu melihat bahwa oh cara kerjanya seperti ini, oh mekanismenya begini dan lain sebagainya begitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau lagi dengar berita di luaran sana tanggal 20 kita udah ini, tanggal 20 tolong bagi informasi itu tidak keluar dari mulut manajemen atau dari yang bertanda tangan Pak Rido, mohon tidak digoreng ke sana, tidak digoreng ke sini gitu ya. Jadi untuk informasi IT kurang lebih seperti itu. Kita nanti bisa lihat sama-sama bagaimana cara Peace Showroom bekerja di bidang marketplace dan aplikasi. Aplikasinya ini nanti kita baru coba trial on untuk pengguna Android. Jadi untuk yang pengguna Apple kita belum support ke sana, tapi akan support ke sana gitu. Tapi sementara kita akan kejar di Android dulu ya Bapak Ibu, beserta marketplace. Marketplace itu artinya bisa dibuka di web dan nanti bisa dibelanjakan dengan mata uang rupiah atau pay letter, atau nanti bisa menggunakan Bitcoin dari P-Network-nya itu sendiri. Jadi nanti ada integrasi sistem. Doakan tim IT kami juga sedang berjuang di sana supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Dari saya mungkin itu. Kemudian saya ingin share sesuatu sih. Sebentar. Ini. Nah, kalau saya share gambar di bawah ya Bapak Ibu, itu dari Robert Kiyosaki. Ini sebetulnya hanya dibilang intermezzo ya, iya sih. Tapi saya mau memberikan pengenalan supaya kita memiliki pemahaman yang sama.
Jadi di showroom itu ada di sisi yang di sebelah mana sih? Mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu bahwa Robert Kiyosaki itu punya 4 teori bisnis. Di kuadran kiri paling atas itu ada employee. Employee itu kan karyawan, bekerja, dan digaji gitu ya. Kalau di tipe sebelah kanan ada business owner, dia punya bisnis, dia punya sistem, dia bekerja gitu. Kalau yang di bawahnya employee itu ada self-employee, itu biasanya orang dagang, jualan, apapun itu kita yang punya. Dan di sisi sebelah kanan itu ada investor, money works for you. Kalau dari yang aku mau jelasin di sini adalah mental kita harus mental yang di sebelah kanan. Kita punya bisnis, kita punya sistem, lalu kita menjadi investor dan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kalau mental-mental di sebelah kanan ini, B dan I, itu mental-mental orang yang nggak menyebarkan hoax, orang yang merasa pede dengan apa yang mereka punya bisnis, mereka tahu ini adalah bisnis, dan suatu saat mereka akan menjadi investor. Investor itu uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang kerja cari uang. Makanya sama-sama kita coba giring opini pandangan kita bahwa di Peace Showroom itu mendidik para pionir untuk menjadi bisnismen dan menjadi investor. Maka mental yang harus dimiliki adalah mental seorang bisnismen dan mental seorang investor. Saya tidak bilang seorang karyawan dan pengusaha itu kurang baik gitu ya. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi saya juga sebetulnya masih karyawan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah karyawan itu gajinya ada limitnya, Bapak Ibu. Ada limitnya dan mereka punya tugas yang jelas. Kalian harus kerjain ini dalam 1 hari, dalam 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu. Ada yang namanya KPI. Nah, kalau yang kita kerjakan sekarang itu adalah kita di tipe yang sebelah kanan. Kita businessman, kita business owner, kita yang punya, kita yang menjadi investor. Kita nggak perlu cari uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Jadi mental ini perlu sekali ditanamkan di sini. Kenapa saya bahas ini sedikit? Karena saya mau semua yang ada di dalam grup ini memiliki pemikiran yang satu, yang sama, bahwa kita adalah business owner, kita adalah investor. Jadi saya harap ini bisa dikembangkan ketika nanti Bapak Ibu mencoba untuk trying to get something pionir untuk menjadi member prioritas. Bilang sama mereka, kita ada di kuadran yang sebelah kanan. Kita business owner, kita investor. Kita nggak gajian, tapi kita punya uang yang bekerja untuk kita. It's simple things that I want to share to you guys. Semoga nanti acara tanggal 20 Desember berjalan dengan baik. Saya salut sama semua direksi yang ada di sini. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang kita terabas bagaimana supaya kita bisa membuktikan apa yang kita omongkan itu terjadi. Minimal kita jadi business owner dan minimal kita tidak bekerja mencari uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Kurang lebih itu pemaparan saya. Dari sisi teknis sudah saya sampaikan, sisi IT sudah saya sampaikan, dan sedikit pengalaman saya belajar Bapak Ibu untuk teori Robert Kiyosaki ini, karena memang saya nggak mau jadi employee selamanya, saya nggak mau jadi karyawan selamanya, saya nggak mau jadi pengusaha yang cuman punya modal itu dan itu saja, tapi saya mau mulai move ke kuadran yang sebelah kanan. Gimana caranya? Caranya ada di sini. Caranya kita harus percaya bahwa bisnis ini bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Jadi bagaimana cara menjadi lebih baik ya? Kita harus baik. Saya yakin the dream is still alive. Mimpi itu akan selalu hidup. If you be plus do sama dengan you have. Kalau B itu kita mengerjakan, berniat baik untuk melakukan sesuatu. Do-nya adalah kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Have itu akhirnya kita memiliki apa yang sudah kita be dan do, dan akhirnya kita punya. Jadi saya bawa giring kita semua berproses di kuadran yang sebelah kanan. Jadi saya nggak mau lagi dengar pertanyaan bahwa itu hoax, itu ini, itu itu dan lain-lain. Enggak. Kita semua berusaha bekerja dari sisi kuadran yang sebelah kanan. Kalau memang Bapak Ibu memiliki mental businessman,
dan investor, saya yakin nggak akan ada berita yang digoreng-goreng, nggak ngurusin hal yang nggak perlu diurusin Bapak Ibu. Saya rasa bisnismen itu nggak punya waktu untuk ngurusin si A begini ya, si B begini, si C begini ya, dia ngontrak ternyata dia begini. Itu nggak perlu Bapak Ibu. Obrolan bisnismen yang keluar dari mulutnya itu semuanya punya kualitas, punya pertanggungjawaban, dan bisa menghasilkan uang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti saya cuman buka 3 pertanyaan, baik saya dan Pak Rido, itu sudah menjadi satu kesatuan pertanyaan ya, karena sebetulnya hari ini harusnya kita nggak open question karena kita hanya pemaparan gitu, tapi mungkin ada perwakilan 2 orang aja, mungkin kita batasi, dan kalau memang pertanyaannya perlu dijawab maka kita jawab dengan sangat singkat juga, mungkin begitu Miss Dewi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wow, TOP, WOW, top, wow, keren banget ya. Untuk para member prioritas, semoga pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Lydia dan juga penyampaian yang disampaikan oleh Pak Rido, semoga benar-benar bisa tertanam dalam pikiran kita agar itu goreng-gorengan udah nggak penting. Sekarang udah nggak zaman goreng-gorengan, kolesterol saya ya. Oke, terima kasih Mbak Lydia memberikan 3 pertanyaan. Saya membuka untuk pertanyaan pertama, tolong kondusif ya. Saya akan berikan kepada perwakilan. Silakan para perwakilan, jangan lupa untuk biasa yel-yelnya. Silakan untuk para perwakilan. Pionir cerdas, pionir pintar, pionir waras, pilih Bishorung Bishop Global. Bishorung Bishop Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Thank for your time, Miss Lydia dan Pak Rido. Jadi pertanyaan saya, masa sampai dengan tanggal 20 Desember itu kan kita ingin melihat sejauh mana kesiapan dan kehandalan aplikasi kita ini. Kira-kira apakah ada masa tes mainnet atau tesnet di situ untuk kami ini khususnya kepada Miss Lydia. Thank with you support. Terima kasih Miss Dewi. Hanya satu itu saja pertanyaan saya. Okay, it's a good question Pak Edi, because kalau nanti tanggal 20 itu Pak Rido, saya mohon maaf, saya jam in ya, saya izin jawab. Tanggal 20 Desember nanti itu akan ada demo Pak. So the demo is watching you how the application running up gitu ya. Jadi gimana caranya demo itu, gimana sih nanti dia akan bertransaksi. Karena Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang mau menjanjikan sesuatu tanpa ada hasilnya nanti. Saya juga nggak mau dikejar-kejar gitu ya. Kita ngobrol hal yang udah pasti bisa, yang waras-waras aja. Kalau misalnya nanti tanggal 20 tim IT kita sedang jalan sekarang, tanggal 20 saya bilang itu udah bisa ditransaksikan, itu sudah bisa dipakai, itu namanya saya muluk-muluk, saya menjanjikan sesuatu gitu. Tapi kalau saya janjinya beda seperti ini, nanti tanggal 20 kita sudah tahu bagaimana aplikasi kita bekerja, seperti apa dia bekerja. Itu namanya demo. Kenapa saya nggak bilang nanti bisa dipakai? Karena ada yang namanya integrasi sistem dari P-Showroom ke P-Network, dan itu jalurnya orang IT. We should have izin di situ. Kita harus mempersiapkan banyak hal untuk bisa dapat diintegrasikan dari koin, dibelanjakan di aplikasi kita. We do our best, Pak. Buat teman-teman semua, buat semua pionir, we do our best. Tapi kita perlu waktu untuk mengkoneksikan the server di P-Network and also the server di showroom. We should have a time, Pak Edi. Tapi kalau untuk kayak perbankan di Indonesia, itu aja kita butuh waktu. Kita perlu ngobrol sama OJK, kita perlu dilihat dulu core bisnis, model bisnisnya seperti apa. But we try a best for you all. Kita usahakan yang paling baik
menurut kami kapasitas kami semua udah kami keluarkan supaya ini bisa terrealisasikan. Jadi nanti tanggal 20 Desember itu saya rasa pemaparan saya sudah jelas. Kita akan lihat bagaimana aplikasi ini bekerja, caranya seperti apa, kita demo, kita tes. Ini demo ya, kalau demo itu belum bisa transaksi secara real. Saya bilang seperti itu kenapa? Karena kita perlu integrasi jalur lagi untuk pembayaran menggunakan koin dengan P-Network itu sendiri. Rencananya Februari ini kelar. Tapi untuk sekarang nih tim IT lagi UI UX design. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga banyak yang mengerti tentang IT gitu ya. UI UX design itu apa sih? Kita mau bikin dulu surganya kita tuh mau seperti apa sih? Tampilannya mau bagaimana? Apa aja yang mau di dalam sana? Kira-kira menunya apa? Resepnya kita bikin, racikannya kita bikin, kita godok, udah jadi nih, barang ini siap dijual. Maka kalau barang sudah siap dijual, kita harus siap pembayarannya mau terima pakai apa aja nih. Ini racikannya udah jadi, barangnya udah jadi. Maka kita mau bayar pakai apa? Ini saya memberikan perumpamaan yang sangat sederhana. Saya rasa kalau misalnya sampai ada yang ngegoreng lagi, ini keterlaluan sih. Jadi kita lagi siapin dulu dapur kita. Mau seperti apa sih indahnya, cantiknya? Kita mau masak apa? Oke, rendang jadi. Oke, next kita apa? Rumah. Oke, rumah udah oke nih. Kamarnya udah oke, plotnya begini. Nanti orang kalau mau belanja, mereka bisa pilih ini. Oh, harganya berapa? Oh, kalau diinvertasikan dengan rupiah 1 miliar, diinvertasikan dengan koin ternyata cuma bisa 0,15 koin dia udah bisa dapetin ini. Karena kalau harga satu koin dihargai misalnya 4 miliar. I don't know about the nilai yang ada di koin itu berapa ya. Tapi ini pemaparan sederhana dari saya. Oh, kalau pakai koin dia hanya butuh segini. Tapi kalau orang awam yang bukan member prioritas kan tidak bisa belanja pakai koin. Jadi mereka harus rupiahnya berapa. Oh, ini udah cantik. Oke, kita move forward to fashion misalnya. Ada mukena, ada baju, ada apa segala ke fashion. Ada perhiasan, ada berlian, ada apa. Kita sekarang tim lagi mempercantik, memperindah yang itu dulu. Tapi kita juga berusaha nanti tanggal 20 itu menjelaskan kepada semua pionir bahwa ini tampilannya, ini cara kerjanya, ini begini bayarnya, gitu loh. Demo, sekali lagi tanda kutip demo dan cara aplikasi itu bekerja. Tapi ketika kita sudah semua siap jual, siap pakai, kita lari lagi Pak. Kita buka, naik kelas lagi. Kita bikin jalur pembayaran. Kita bikin gimana ya, P-Network minta apa aja dari mereka supaya bisa mengintegrasikan koin menjadi bisa ditukar nilainya dengan aplikasi. Ini saya bahas aplikasi ya, bukan yang lain gitu. Nanti kita ke sana. Kalau perbankan di Indonesia, mudah-mudahan itu bukan masalah karena kita sudah apple to apple sama marketplace yang ada di Indonesia. Aplikasi yang dibuat sekarang itu sudah apple to apple. Artinya sudah setara dengan aplikasi brand besar yang mungkin Bapak Ibu kalau belanja online bisa kemana, yang sudah sering ada aplikasi hijau, aplikasi oranye, aplikasi biru. Kita bikin setara dengan itu, cuman perbedaannya satu, kita bisa bayar pakai koin. Nah, itu kita butuh waktu untuk integrasi bagaimana supaya kita bisa membayar transaksi pakai koin. Karena integrasi itu bukan perusahaan Parido, itu bukan perusahaan saya. Kalau P-Showroom perusahaan Parido, tapi kita perlu bekerja sama dengan orang lain dan kita perlu mengikuti perkembangan manajemen mereka. Bagaimana mereka mintanya apa? Kayak kita mau jualan apapun, orang pasti minta MOU-nya mana, quotation-nya mana, invoice-nya mana, legalitas kalian mana, dan itu sedang kita persiapkan. Parido dan beberapa jajaran direksi beserta kami tim IT yang menggodok semua sedang kami kerjakan. Dan kami pastikan semua itu yang terbaik untuk Bapak Ibu yang ada di sini.
Karena saya yakin ketika Bapak Ibu memiliki semangat, percaya diri yang tinggi akan P-Showroom ini, maka itu juga lah yang membawa kita menuju kesuksesan, kemudahan dalam meminta izin, kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, bukan untuk digoreng-goreng dan lain sebagainya. Kami juga yang ngerjain babak belur di lapangan, asli babak belur. Nggak tidur, begadang, gimana, berpikir, dan lain sebagainya. Jadi kami seneng kalau sesuatu diterima positif dan udah gitu loh, di keep just it for you. And also menurut aku itu penjelasanku mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Edi ya gitu. Semoga kurang lebih begitulah Pak. Yeah, I think for the moment, your explanation so clear and success for P-Showroom Global. Thank you, Mas Lydia, dan so much. Mas Debbie, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih buat Kang Edi dan juga Mbak Lydia. Oke, so, masih ada 2 pertanyaan, tapi saya harus bersikap adil ya. Provinsi, lalu saya menjemput kabupaten ya. Untuk kabupaten kota mewakili, silakan melambaikan tangan ya. Nanti silakan admin tolong dilihat karena saya nggak ngeliat perangkat. Saya lagi menghadap jalan ya. Seperti itu. Jadi silakan saya berikan kesempatan 1 untuk perwakilan kabupaten kota mewakili 1 orang, dan setelah itu saya berikan untuk 1 orang lagi untuk perwakilan dari member prioritasnya. Silakan Bapak Ibu dari perwakilan kabupaten kota, monggo. Ya, lambaikan tangan. Pak Mustaqim udah dibuka tuh, monggo Pak Mustaqim. Yel-yelnya jangan lupa Bang Mustaqim. Baik, terima kasih. Pionir cerdas, pionir pintar, pionir waras, pilih P-Showroom P-Shop Global. P-Showroom P-Shop Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, 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 yes. Selamat malam, terima kasih. Salam hormat kepada direksi, Pak Rito dan juga Bu Lydia semuanya. Thank for me. One question. Tadi mengenai launching itu untuk tempatnya di mana Bu? Satu itu, terus yang kedua untuk random acaranya mungkin kita bisa memplanningkan itu siang hari atau malam hari. Terima kasih, selamat malam. Oke, ini kembali lagi pertanyaannya pasti saya yang jawab ya, karena ini ranahnya masih scope of work-nya saya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk rundown itu nanti akan di-share H-1 minggu sebelum acara, dan acara akan dilakukan. So be ready for this event siang hari, dan kita akan lunch bersama, lalu after that we run through to the acara gitu ya. Nah, untuk lokasi itu juga nanti akan kami beritahukan di H-1 minggu beserta rundown, dan nanti mungkin dari direksi atau Miss Debbie akan mempersiapkan undangan invitation to all guest star yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan onsite. Kenapa saya tidak umumkan hari ini? Karena saya sempat dengar waktu itu ada yang sampai ngecek ke hotel ya. Menurut saya sih itu nggak penting, dan mau mempertemukan kami dengan manajer hotel, padahal pas saya tanya semua tim bilang nggak ada yang datang sama sekali. Itu sih Pak, saya khawatir nanti kasihan yang benar-benar mau mensukseskan acara ini tapi ada pihak-pihak yang tidak suka dan akhirnya menjadi gaduh gitu ya, menjadi onar, membuat onar, bahkan nanti jadinya this event cannot dijalan dengan baik gitu. Jadi saya mau coba untuk nanti saya akan kasih tahu acaranya di mana. Dan kalau untuk rundown itu nanti saya akan share di H-1 minggu, kurang lebih begitu Pak. Terima kasih, thanks for information, success, go to the moon. Ya, thank you so much. Oke,
Oke, thank you kembali buat Bang Mustaqim ya, semangat selalu tentunya, dan juga Mbak Lydia. Silakan admin untuk melihat ya, ini sepertinya banyak banget nih member prioritas yang ingin bertanya-tanya ya. Oke, tapi satu pertanyaan lagi ya Miss. Ya. Oke, hanya satu ya. Meeting after this ya. Thank you. Oke, thank you. Oke ya, satu ya, tetap satu ya. Silakan admin tolong jeli ya. Yang pertama melambaikan tangan, itu yang kita ambil ya. Silakan, hitungan ketiga, silakan. 1, 2, 3, go. Silakan admin dilihat. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya Joko Kobra, perwakilan Pisopin Global Kabupaten Blora. Saya mau sedikit menanya. Ya, mohon maaf. Tolong ditutup dulu, mic. Tolong ditutup dulu. Bang Lidin, tolong ditutup. Tadi yang saya minta, 1 perwakilan provinsi, 1 perwakilan mewakili kabupaten kota, yang 1 adalah member prioritasnya ya. Jadi mohon maaf Pak Joko, silakan admin ya, tolong disimak ya. Untuk para member prioritas, kita harus berikan kesempatan untuk bertanya ya, bukan perwakilan ya. Yang member prioritas, bila mana perwakilan saya tidak terima. Silakan yuk, hitungan ketiga ya. Untuk member prioritas, bukan perwakilan kabupaten kota atau perwakilan provinsi. Oke, silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan member prioritas admin, anggota. Silakan Pak Warjuki Ponorogo, monitor. Pak Marzuki silakan Pak, hitungan ketiga. Bila Bapak durasi ya Pak, saya akan tutup kembali. Pak Marzuki, close, ganti yang lain. Bang Yul silakan, yang sudah melambaikan tangan. Cek ini apa handphone saya ini? Lagi di jalan soalnya. Gimana Bang Yul? Jenny? Belum ada. Belum ada. Oke. Ini ada Bunda. Oke, mana? Adinda. Pak Kaimudin. Adinda. Ya, Pak Kaimudin. Lanjut. Adin. Ya, Pak Kaimudin, silakan. Pak Kaimudin, coba. Betul ya. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Selamat malam, assalamualaikum. Pionir cerdas, pionir pintar, pionir waras, pilih Pisorum Pisop Global. Pisorum Pisop Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Ya. Selamat malam Ibu. Malam Pak. Ini mengenai yang saya pertanyakan ini, saya dari Makassar, selaku member prioritas. Saya rencana mau ikut ke acara bersamaan dengan istri saya yang tercinta, yaitu Hajai Siti Rukmana. Ya, saya pertanyakan ini, apakah mempunyai kapasitas untuk masuk di ruangan tersebut di tempat acara nanti, Ibu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Popo Rudianto. Saya rasa untuk kapasitas siapa yang bisa masuk dan tidak bisa Pak masuk. Bukan Pak Popo, Pak Kaimudin, bukan Pak Popo. Sorry, it's 2,000 partisipan, man. Saya nggak bisa hafal one by one. Pak
Bapak yang bertanya tadi. Nah, ini ada 2.800 orang yang mendengarkan saya, maka sorry kalau salah penyebut nama ya. Kalau untuk siapa yang boleh datang masuk dan tidak, itu nanti panitianya ada lagi yang mengurus Pak. Nanti bisa disortir by list. Jadi kalau yang sudah ke saya itu sudah final pasti datang dan mendapatkan barcode gitu ya. Mungkin nanti pertanyaan ini bisa dijawab oleh direksi yang lain. Kalau dari saya mungkin tidak bisa dijawab nih ya, Miss Debbie, karena bukan kapasiti kami untuk menentukan boleh datang atau tidak. Kalau saya sih maunya semua yang ada di sini datang, tapi kan karena kita punya kapasitas, hotelnya ada kapasitas, maka mohon maaf sekali kalau memang bisanya joinnya online atau by Zoom atau by live streaming gitu. Tapi sekali lagi Pak, pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab oleh direksi yang lain. Kalau dari saya itu belum bisa saya jawab karena bukan kapasitas saya untuk memilih siapa yang boleh datang dan tidak. Tapi semoga boleh ya Pak ya. Kalau boleh nanti kita ketemu di tempat dan nanti kita ngobrol. Dan saya juga mau sekalian pamit, sudah pertanyaan terakhir. Dan mau mengucapkan so sorry banget buat Bapak Ibu yang men-chat saya secara pribadi di Telegram. It's all banyak banget, saya nggak bisa jawab satu persatu. Tapi kalau yang jawabnya salam kenal semua. Terima kasih untuk antusiasnya, untuk sambutannya yang baik buat saya gitu ya. Nanti kalau pas saya lagi ada waktu senggang, saya pasti balas satu-satu. Tapi mohon maaf buat yang belum sempat terbalaskan. Dan saya izin pamit undur diri bersama Presidir P-Showroom Pak Rido. Kita tutup malam ini dari saya dan Pak Rido. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan Miss Debbie. Ini saya di Telegram saya ada 2.000 orang yang ngechat. Tolong gimana ini. Terima kasih, salam kenal semuanya. Sampai ketemu di tanggal 20 Desember ya. Agar ya, terima kasih ya buat Mbak Lydia tentunya, dan juga Pak Rido, terima kasih banyak atas waktunya. Monggo silakan untuk mengkondisikan kembali untuk kegiatan yang harus dikondisikan di saat ini ya, karena memang jelang-jelang kita menanti kemerdekaan ya, kemerdekaan kita selama ini dia di Bishop Global ya. Insya Allah nanti semua akan berjalan dengan baik tentunya dengan kerja keras kita.